Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo net, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik. Dan di video Om Gadget kali ini gua mau bahas atau review smartphone Realme terbaru, yakni Realme C11. Realme C11 ini udah gua unboxing 2 minggu yang lalu. Jadi buat yang belum nonton silahkan tonton dulu video unboxingnya. Menurut gua Realme C11 ini adalah jawaban buat kalian fans Realme yang bosen ngeliat desain Realme yang beredar 1 tahun belakangan ini yang gitu-gitu doang. Emang menurut gua ngebosenin banget sih. Terus hadirlah si Realme C11 ini dengan desain modul kamera yang fresh, yang benar-benar fresh. Backcase-nya juga desainnya beda banget sama Realme terdahulu. Itu desain kameranya bentuknya kotak, mengingatkan gua sama desain kamera dari Google Pixel 4 dan Pixel 4 XL. Jadi ya kalau kata orang mirip iPhone, menurut gua enggak ya, karena iPhone itu ada tonjolan di masing-masing modul kameranya, iPhone 11 maksud gue. Kalau ini kotaknya iya, tapi lebih mirip ke arah Google Pixel. Terus di bagian sisi backcase-nya juga ada garis vertikal yang cukup tebal, kemudian diisi sama logo Realme yang gede banget. Nah, menurut gue ini desainnya jadi kayak ala-ala hypebeast gitu, dan ya nyambung banget sama gaya desainnya anak muda zaman sekarang. Jadi boleh dibilang si Realme C11 ini gaul dan beda lah daripada brand-brand HP lain. Belum ada kayaknya yang naruh logo segede gaban kayak gini. Nah sayangnya nih Nets, desain menarik kayak gini justru Realme munculkan di C11, C-series alias seri paling low end-nya dari Realme. Kenapa nggak kemarin-kemarin nongol di Realme 6 Pro kayak atau X3 Super Zoom gitu biar nggak ngebosenin. Ya seinget gue pengguna HP kelas 1,6 juta sih agak kurang concern di masalah desain ya. Biasanya ya udah yang penting murah dan dipakainya lancar. Tapi Realme justru malah memulai desain revolusionernya atau desain terbaru tahun ininya di low end dulu nih. Ya karena low end membuat materialnya juga low end banget. Seluruh permukaan baik backcase maupun frame sekeliling terbuat dari plastik. Tapi asiknya teksturnya berpola garis-garis di backcase-nya membuat HP ini nggak rentan kena ciplakan sidik jari dan nggak licin juga dipegang. Menurut gue udah nggak usah pakai casing lagi sih, udah oke. Lagi pula di kardusnya nggak disediain case bawaan. Tanpa material kaca dan metal di backcase-nya membuat Realme C11 ini punya bobot yang cukup ringan meskipun ukurannya tergolong bongsor. C11 punya bobot 190 gram. Tergolong ringan untuk yang berbaterai besar. Sekeliling bodi lu bisa temuin ada SIM tray 3 slot, jack audio, speaker, dan port. Sayangnya masih micro USB port USB-nya. Lubang mic juga ada dan di sisi lainnya ada tombol volume dan juga tombol power. Nggak ada port infrared di Realme C11, nggak kayak pesaingnya. Desain yang seger di bagian belakang nggak dibarengin dengan desain bagian depan yang masih ketinggalan zaman dan udah mainstream banget. Yap, masih pakai poni dewdrop kayak gini. Bezelnya ya khas low end, nggak bisa dibilang tipis. Ini cukup tebal, apalagi di bagian bawah. Di poninya ada sensor proxy, ada earpiece, dan juga ada kamera selfie. Nggak ada LED notifikasi di HP ini. Layarnya ya udah kekinian banget sih. Rasionya udah 20:9 yang membuatnya menjadi lonjong alias panjang dan nggak ngelebar ke samping. Meski ukuran layarnya cukup besar, 6,5 inci, namun masih enak banget digenggam satu tangan berkat ya rasio dan ukurannya memanjang ini nih. Kualitasnya untuk kelas low end masih tergolong rata-rata, nggak jelek, nggak terlalu istimewa juga. Resolusinya HD 720p dengan panel berbahan IPS. Warnanya cukup cerah dan sayangnya agak kurang kontras ya, dan nggak oke jika menghadapi sinar matahari langsung. Di sisi suara, Realme C11 juga punya speaker yang lantang namun nggak terlalu bagus. Standar aja lah, mengingat ini bukan HP kelas atas. Ya, kalau dari segi performa nih Nets, pas pertama gua unboxing, gua antusias banget sama dua hal yang menurut gua menonjol dari Realme C11 ini. Yang pertama chipsetnya, yang kedua adalah baterainya. Nah, setelah gua coba, chipsetnya ini memakai MediaTek Helio G35, yang dimana Realme C11 merupakan smartphone pertama yang memakai Helio G35 baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini serinya G gitu, berbeda daripada pendahulu-pendahulunya yang seri low end itu paling Helio P35, P22 gitu kan. Kalau G ini dari namanya aja udah G, kayak gaming, kayaknya performanya bagus gitu kan. Ya, gue ada ekspektasi karena gue udah nyobain G90T dan G70, itu sama-sama asik sih buat kelas harganya itu cukup ngebut. Dan ya, kalau dilihat dari atas kertas, Helio G35 ini punya clock speed sampai 2,3 GHz dan itu kencang banget. Dimana handphone yang low end, chipsetnya paling clock speednya 2 GHz ke bawah, bahkan ya 1,6, 1,8 gitu, nggak kencang-kencang banget. Dan ini udah octa-core, fabrikasinya udah 12 nanometer, basisnya Cortex A53. Cukup mumpuni kecuali GPU-nya yang masih pakai PowerVR seri sekian. Setelah gue cobain, si Helio G35 ini rupanya menurut gue masih kurang begitu
begitu oke ya. Setelah gua tes benchmark aja, skornya sekitar 100 ribuan. Ya, masih jauh banget dari skor Helio G70 yang ada di Realme C3 ya. Kakaknya si C11 ini. Ya, 100 ribuan memang lebih baik sih dibanding misalnya pakai Helio P22 seperti pendahulu-pendahulunya yang hadir di tahun kemarin. Cuma ya ekspektasi gue lebih. Saat gue tes untuk main game PUBG Mobile misalnya, itu cuma bisa disetting di settingan grafis smooth dengan frame rate medium. Dan paling mentok, paling tinggi tuh bisa cuma balance dengan frame rate medium. Nggak bisa frame rate high, nggak bisa ekstrim apalagi. Dan juga nggak bisa pakai grafis HD atau HD. Terus saat gue mainin PUBG di smooth medium, itu ya biasa aja performanya. Saran gue, sebelum mulai main game itu aktifin dulu di game space-nya pakai mode kompetisi. Jadi kalau mode balance performanya nggak terlalu tinggi. Cuma sayangnya di PUBG emang kurang recommended apalagi buat lu yang competitive player. Tapi kalau buat have fun kayak gue aja sih nggak masalah. Ini frame rate-nya cuma bisa antara 18 sampai 25 fps aja, nggak bisa lebih. Jadi sedikit laggy, kadang-kadang juga patah-patah, dan ya kalau buat have fun aja sih masih oke. Gue sempet chicken dinner 2 kali lah pas mainin di sini. Terus selain itu ya cobain aja buat main game-game casual atau game e-sport yang lebih rendah grafisnya. Realme C11 yang gue punya ini varian terendah, yakni memakai RAM 2 GB dengan memori internal 32 GB. Ada varian yang RAM 3 GB yang harganya lebih mahal 100 ribu aja. RAM-nya yang cuma 2 GB juga ternyata cukup lancar buat kegiatan sehari-hari. Gua pakai buat aktivitas sosial media, masih bisa buka 2-3 apps di background. Masalah lag dan crash saat pemakaian juga menurut gue cukup minim. Performa baiknya juga ditunjang sama Android 10 yang dibalut Realme UI 1.0, sama seperti yang ada di Realme C3. Meski ringan, namun lu masih bisa ubah-ubah tampilan bawaannya, yakni bisa dark mode dan ganti-ganti font serta model ikonnya juga bisa diganti. Asik lah. Kalau bosen juga ya mungkin bisa download theme yang berbayar atau yang gratisan di aplikasinya yang udah disediain bawaan Realme UI. Bloatware ada cukup banyak namun bisa diuninstall kok, jadi nggak masalah. Dan lu bisa ngosongin memori internalnya yang cuma 32 GB ini. Saran gua lu beli micro SD lagi buat nampung data video, foto, dan musik supaya nggak memenuhin memori internalnya yang untuk tren 2020 sih tergolong paling kecil ya. Apalagi apps chatting kayak WhatsApp makin lama makin bengkak ukuran filenya. Baterainya juga bagus, gede banget, 5000 mAh. Buat kelas low end baterai segini emang dibutuhin. Soalnya banyak juga orang yang pakai HP sejutaan sebagai HP secondary mereka. Jadi biasanya yang beli HP-HP kayak Realme C11 ini, HP-HP low end, itu mereka yang juga membuat menjadikan HP kayak gini tuh buat secondary phone yang fungsinya hanya untuk komunikasi talk. Jadi mereka malas ngecas dan mereka butuh yang standby terus buat komunikasi baik WhatsApp maupun telepon. Itu yang baterainya besar. Makanya cocok banget nih HP murah yang punya baterai besar kayak gini. Terus ya bisa juga ini buat ngecas si HP utamanya. Misalnya pakai iPhone yang generasi-generasi terdahulu kan baterainya boros banget tuh. Jadi ini bisa buat jadiin powerbank, tinggal aktifin aja mode OTG-nya. Nah, untuk daya tahan selama gua pakai sosial media doang sih, terus buat uji coba main game sedikit sama kamera, itu bisa tembus 2 hari loh. Dan itu gua belum ngecas selama 2 hari itu. Dan ya gua nggak uji coba lebih lanjut lagi karena menurut gua ini udah awet banget kalau buat jadi secondary phone atau buat primary phone buat komunikasi. Yang gua tes pada saat main PUBG Mobile aja, itu gue 3 kali main di Erangel dan sekali main di Livik, itu cuma berkurang baterainya ya nggak nyampe 10% lah. Jadi menurut gue awet. Dan Realme sendiri mengklaim bahwa Realme C11 bisa main PUBG Mobile sampai 10 jam. Itu klaimnya. Dan menurut gue nggak mengada-ngada karena emang gue main sekitar 4 jam itu aja udah awet. Yang gue sesalkan atau gue kesel daripada Realme C11 ini adalah dukungan chargernya yang cuma 10 watt. Charger bawahnya 10 watt, dan itu saat gua ngecas dari 10% sampai penuh menghabiskan waktu sampai hampir 4 jam, sekitar 3 jam 40 atau 3 jam 50 menit, dan itu lama banget padahal gua dari 10% loh. Gimana dari 0% sampai 100? Mungkin bisa 4 jam lebih ya. Ya itu nyebelin sih, ngecasnya lama banget. Jadi enaknya si C11 ini dicas sambil ditinggal aja gitu, ditinggal tidur atau ditinggal aktivitas lain. Ya overall no complain lah soal baterai kecuali bagian chargernya tadi. Terakhir masalah kameranya nih. Kamera belakang ada dual cam 13 megapiksel dengan dukungan AI
AI, dan tambahan depth sensornya. Menu-menunya mirip Realme yang lain, jadi yang udah familiar sama brand Realme dan Oppo ini akan terbiasa. Kemampuan AI di mode autonya cukup cepat mendeteksi objek, tapi hasil enhancementnya itu nggak begitu kerasa menurut gua. Untuk hasil auto saat cahaya cukup, baik-baik aja. Untuk mode portrait ya nggak begitu istimewa karena masih ada missing crop. Realme C11 juga ada HDR dan Chroma Boost yang cocok buat motret langit, jadi warnanya lebih enak lah gitu. Untuk low light hasilnya nggak begitu bagus, tapi wajar mengingat ini kelas bawah. Ada fitur night mode-nya sih, dan gua kirain akan bantu, ternyata nggak begitu ngebantu hasilnya. Jadi night mode-nya cuma ada-adaan doang menurut gua. Untuk video juga ada resolusi cuma 1080p yang FPS-nya hanya 30 fps, dan stabilisasinya juga kurang baik. Untuk kamera selfie-nya 5 megapiksel doang dan hasilnya nggak baik, masih ada yang lebih bagus di harga yang sama. So, kesimpulannya HP ini merupakan HP Realme termurah di 2020 untuk harga 1,6 juta dengan RAM 2 GB dan 1,7 juta untuk yang 3 GB. HP ini tergolong nggak terlalu punya daya saing selain kapasitas baterai dan desain yang unik. Chipsetnya yang gua harapin menonjol karena merupakan chip terbaru dari MediaTek ternyata biasa aja. Cuma di atasnya Helio P22 atau P35 dikit lah. Kameranya juga yang digembor-gemborin bisa naik scape, ya ternyata cukup mengecewakan hasil next cap-nya. Ya, untuk harga segini menurut gua masih ada yang lebih baik. Buat lu yang emang punya budget 1,6 juta dan harus dari keluarga BBK Group atau Realme gitu, ya tetap bisa gua rekomendasiin sih Realme C11 ini, dan cocok sebenarnya buat mereka yang butuh HP low end tapi baterainya super besar dan awet. Contohnya kayak buat kalian yang kerjanya itu di ojek online atau jadi ojol. Itu menurut gua ini patut dibeli karena selain baterainya besar dan awet, dia juga punya sensor kompas dan juga giroskop dan juga maps-nya itu bagus. Jadi banyak HP-HP low end yang meninggalkan kompasnya jadi nggak bagus buat ojol karena maps-nya nggak akan berfungsi. Kalau di sini berfungsi baik kok, tenang. Terus cocok juga buat kalian beliin buat anak-anak kalian yang sekarang lagi musim-musimnya sekolah online nih selama masa pandemi ini. Buat sekolah online cocok, kenapa? Karena ya baterainya awet dan speknya nggak bagus-bagus banget. Justru bahaya kalau kalian beliin anak kalian itu pakai speknya yang tinggi ya, karena bukannya sekolah malah jadi lebih sering main game online nantinya. Kalau di sini gue yakin anak-anak juga malas buat main game online, apalagi PUBG, karena nggak lancar gitu main gamenya, nggak bagus. Cocok juga buat kalian yang admin, cocok juga HP ini dijadiin buat admin WhatsApp atau admin bisnis online gitu misalnya, atau misalnya jadi customer service juga oke pakai HP ini, dan ya cocok untuk kayak gitulah, komunikasi ringan dan nggak terlalu berat. Ya gitu doang Nets. Apa pendapat kalian? Kalian bisa tulis pendapat kalian tentang Realme C11 di kolom komentar di bawah, karena ya itu, kalau pendapat gue kurang recommended buat kalian yang punya budget 1,6, masih ada yang lebih baik. Tapi tetap cocok buat yang tadi, orang-orang yang tadi gue sebutin. Dan thanks buat lu yang udah nonton video ini. Gue mohon untuk share video ini kalau bermanfaat. Kalau kalian share, kalian bisa kasih tahu teman-teman kalian bahwa ada video tentang Realme C11. Dan silahkan subscribe buat yang mau, like juga silahkan, dislike juga boleh, bebas, suka-suka kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Alsodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.